adik-adik, selamat hari Minggu, selamat hari Natal ya adik-adik. Nah adik-adik puji Tuhan ya kita bisa merasakan sukacita Natal meskipun kita masih di tengah pandemi. Ya adik-adik kita akan memulai ibadah kita, tapi sebelum itu kakak persilahkan adik-adik untuk bersaat teduh. Silahkan saat teduh. Amin. Ya adik-adik kalau sudah selesai saat teduh kakak undang bangkit berdiri, kita akan naikkan Mars Polkat PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Ya masih bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian Allahku Besar. Kita naikkan pujian kita lagi ya, kita bersyukur bahwa Tuhan itu berkuasa dan juga kasih-Nya sungguh manis untuk kita. Ya, kita naikkan pujian kasih Yesus manis dan indah. Masih dalam posisi berdiri ya, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Adik-adik persiapkan sikap doanya, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, Allah yang baik, terima kasih ya Bapak, karena pada pagi hari ini kami dapat berkumpul meskipun melalui YouTube ya Bapak, tetapi biarlah kiranya
apa yang kami lakukan dalam ibadah ini, pelayanan kami ini ya Tuhan dapat berkenan di hadapan-Mu. Ya Bapa, kami sebentar lagi juga akan masuk dalam pemberitaan firman, kiranya Engkau persiapkan hati dan juga telinga kami, agar kami dapat melaksanakan apa firman-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam pujian Mazmur. Adik-adik persiapkan Alkitabnya. Pujian Mazmur kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 37 ayat 39 sampai 40. Sekali lagi, Mazmur pasal 37 ayat 39 sampai 40. Kalau sudah menemukannya, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Ya, demikian pembacaan pujian Mazmur kita. Silakan duduk. Adik-adik, untuk merespon pujian Mazmur kita yang sudah kita baca tadi, kita akan naikkan pujian Apabila Kita Sukacita. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Lia. Adik-adik, persiapkan Alkitabnya, sikapnya duduk yang manis, persiapkan juga hati dan juga telinganya ya adik-adik. Ya, silahkan Kak Lia. Ya, shalom adik-adik, selamat pagi, bertemu lagi dengan Kak Lia. Ya, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Sebelum itu kita akan membuka Alkitab kita dari Lukas 3 ayat 21 sampai 22. Lukas 3 ayat 21 sampai 22. Jika sudah menemukannya, kita biarkan Alkitab kita terbuka dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini ya Tuhan, kami boleh beribadah dan memuji nama-Mu ya Tuhan. Sekarang kami akan membaca firman-Mu dan juga boleh mendengarkannya ya Bapak. Kiranya Kau berkati adik-adik kami ya Bapak, agar boleh mendengarkannya dengan baik ya Tuhan, dan boleh melakukannya dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Ya adik-adik, kita akan membaca Alkitab yang sudah kita buka tadi, Lukas 3 ayat 21 sampai 22. Kita akan membacanya secara bersama-sama ya. Lukas 3 ayat 21 sampai 22. Yesus anak Allah dibaptis. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya semua? Kakak harap adik-adik baik-baik semua ya, sehat selalu. Ya adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya, kakak harap adik-adik sudah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalau sudah siap, duduk yang manis ya, dan dengarkan Kak Lia. Ya adik-adik, ada yang tahu apa yang di belakang Kak Lia ini? Ya betul, pohon Natal, pohon terang. Kemarin kita merayakan hari Natal ya. Pasti di rumahnya adik-adik semua sudah terpasang pohon Natal ya. Nah adik-adik, hari Natal itu kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus ya. Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia dan juga menyelamatkan. Nah, adik-adik, bacaan kita pada pagi hari ini bercerita tentang Tuhan Yesus dibaptis ya. Nah, adik-adik, ternyata Tuhan Yesus juga dibaptis loh. Ya, jadi Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Ya, adik-adik bisa lihat gambar ini. Ya, Tuhan Yesus masuk ke dalam Sungai Yordan dan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, setelah Yohanes Pembaptis sudah membaptis Yesus, nah, turunlah Roh Kudus berupa burung merpati dari langit. Ya, kemudian terbukalah langit dan kemudian
terdengarlah suara. Nah, kita baca bersama-sama ya, apa yang di suara yang terdengar dari langit itu ya. Dari ayat 22. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi itu suara Allah ya. Dia memperkenalkan bahwa inilah anakku, Yesus, dan kepadanya lah aku berkenan. Ya, wow, kerennya adik-adik. Kita bisa merasakan kuasa Tuhan yang ada pada saat itu. Ya adik-adik, pasti adik-adik banyak yang bertanya, baptis itu apa ya Kak? Ya jadi baptis itu adik-adik dibawa gereja pada saat masih kecil biasanya, atau mungkin ada yang sudah agak besaran sedikit, nah dibawa ke gereja, terus kemudian dipercikan air oleh Pak Pendeta. Nah, siapa sih nih yang sudah dibaptis? Nah, mungkin ada yang sudah diceritakan sama mama papanya, atau ada yang lihat videonya, atau ada yang lihat foto-fotonya pada pas masih kecil dilihat, oh iya ini saya sudah dibaptis ya. Adik-adik, baptisan bagi orang Kristen sebenarnya adalah bukti bahwa adik-adik sudah dimateraikan atau dicatat sebagai warga kerajaan Allah. Jadi, contohnya kayak gini adik-adik. Kalau misalnya adik-adik nih semua warga negara Indonesia, ya, adik-adik lahir di negara Indonesia. Nah, tapi bentuk adik-adik tercatat sebagai orang Indonesia adalah adik-adik pada saat berumur 17 tahun harus mempunyai KTP atau kartu tanda penduduk. Nah, untuk orang Kristen, bagaimana agar bisa tercatat sebagai warga kerajaan Allah? Yaitu dengan dibaptis. Nah, sehingga nama kita itu tercatat dan masuk menjadi bagian dari warga kerajaan Allah. Nah, enak ya jadi orang Kristen, sudah pasti masuk kerajaan Allah. Ya sudah pasti ya. Kemudian sudah pasti diselamatkan oleh Allah. Kita bersyukur ya, Tuhan datang ke dunia, terus kemudian menyelamatkan kita. Nah, adik-adik, bagaimana sih ungkapan syukur? Ungkapan syukur kita udah diselamatkan oleh Tuhan, ya, terus dijanjikan keselamatan. Nah, apakah kita bersantai-santai aja atau bermain-main saja? Tidak dong, kita harusnya menunjukkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Kita boleh diselamatkan oleh Tuhan. Nah, bagaimana caranya adalah taat beribadah. Kita tahu sekarang masa pandemi, jadi semuanya serba online, apalagi ibadahnya ya kan? Ya, kita boleh masih beribadah online. Nah, jadi adik-adik jangan malas untuk beribadah ya. Ya, ingatkan mama papanya, Pak, hari Minggu ingatkan saya untuk buka YouTube untuk nonton, untuk beribadah online. Kemudian selain taat beribadah juga rajin berdoa ya. Kita saling berdoa untuk diri sendiri, untuk adik-adik. Boleh dijaga kesehatannya ya. Kemudian untuk berdoa untuk orang-orang di sekeliling kita, mama papa, om opa, tante, om, dan teman-teman kita lainnya. Kemudian juga kita boleh rajin membaca firman Tuhan. Jadi jangan hanya pada saat sekolah minggu aja, tapi di hari-hari lain juga adik-adik boleh membaca firman Tuhan. Kemudian juga disiplin sekolahnya. Jadi disiplin sekolah itu salah satu tindakan kita merasa bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan boleh memberkati hidup kita lewat mama papa, boleh disekolahkan. Jadi adik-adik juga boleh belajar dengan tekun, disiplin. Jangan ada yang malas sekolah karena mungkin karena masih pandemi, jadi mungkin pasti sedikit yang masuk sekolah atau bagaimana. Tidak boleh ya adik-adik, jadi tetap harus masuk sekolah dan belajar ya. Nah, adik-adik kemudian juga taat kepada mama papa. Jadi mama papa itu adalah perantara Tuhan di dunia. Jadi Tuhan bekerja, Tuhan mengutus mama papa untuk menjaga adik-adik, merawat adik-adik, membesarkan adik-adik. Jadi adik-adik juga harus mendengarkan perkataan mama papa ya. Kalau dilarang
melakukan sesuatu, adik-adik juga harus mendengarnya. Ya, jika disuruh diminta tolong sama mama papa juga harus melakukan apa yang disuruh ya adik-adik. Itu adalah ungkapan syukur kita kepada Tuhan karena sudah boleh diselamatkan oleh Tuhan dan boleh diberkati dalam kehidupan kita ya. Siapa yang sini yang sudah dibaptis? Ya, pasti semuanya sudah dibaptis. Mungkin ada juga sebagian yang belum dibaptis pada saat kecil. Nah, mungkin adik-adik boleh bilang sama papanya, "Ma, Pa, aku mau juga dong dibaptis agar boleh diselamatkan oleh Tuhan dan boleh juga dicatat sebagai warga kerajaan Allah." Ya. Ya, adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan pada saat ini. Amin. Ya, terima kasih Kak Lia untuk firman yang sudah disampaikan. Ya, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan tadi, mari kita naikkan pujian, biar kanak-kanak datang kepadaku. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Adik-adik akan minta lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur kalau Kau boleh menyelamatkan kehidupan kami ya Bapa, anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajarkan kami ya Bapa untuk bersyukur lewat kehidupan kami ya Tuhan. Kami boleh taat beribadah, kami boleh taat untuk membaca Alkitab, kami boleh taat untuk berdoa senantiasa ya Bapa. Senantiasa boleh mendengarkan kedua orang tua kami ya Bapa, boleh disiplin dalam segala hal dan disiplin dalam sekolah kami ya Bapa, dalam kami bermain ya Bapa, kami selalu menjaga tutur kata kami, sikap kami ya Bapa, tingkah laku kami ya Bapa. Ya Bapa, dalam doa ini juga kami berdoa untuk adik-adik kami dalam sekolahnya ya Bapa. Adik-adik kami sudah dibagikan rapotnya Bapa, kira-kira ya Tuhan, adik-adik kami boleh mendapatkan nilai-nilai terbaik ya Bapa, sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing ya Bapa. Kiranya juga Kau boleh berkati adik-adik kami ya Bapa dalam lingkungan bermainnya Bapa, dalam kesehatannya Bapa di tengah-tengah pandemi ini ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Mama Papa yang senantiasa selalu berada bersama-sama dengan adik-adik kami ya Bapa. Kiranya Kau boleh berkati dalam pekerjaan mereka dan dalam membesarkan adik-adik kami ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa negara ini ya Bapa, pemerintah, tenaga kesehatan yang senantiasa selalu bekerja untuk boleh meredakan COVID-19 ini ya Bapak. Kiranya Kau selalu berkati mereka ya Bapak, agar pekerjaan mereka boleh selalu senantiasa ada dalam tangan Tuhan ya Bapak. Ya Bapak, inilah doa kami ya Bapak yang kami alaskan dalam doa yang boleh Kau ajarkan kepada kami ya Bapa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam persembahan. Adik-adik mohon untuk mempersiapkan persembahannya, bisa dimasukkan ke dalam amplop dan juga dititipkan melalui mama atau papanya untuk diserahkan ke gereja. Atau adik-adik bisa melalui video yang akan tayang berikut ini. Ini adalah tutorial cara menggunakan
Kris di GPIB Jemaat Immanuel WR Supratman. Selamat menyaksikan. Selamat datang di Gereja GPIB Immanuel WR Supratman Mataram. Kini, Anda sudah bisa melakukan transaksi persembahan melalui Quick Response Indonesia Standar atau KRIS. Scan barcode pada banner atau warta jemaat. Masukkan jumlah nominal persembahan dengan menambahkan kode jenis persembahan. Lalu, lakukan pembayaran. Screenshot bukti pembayaran, lalu kirim kepada kasir atau bendahara jemaat. Terima kasih. Oke adik-adik, sambil persembahan dijalankan, kita naikkan pujian bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, kita akan naikkan persembahan kita ke dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, pada saat ini kami sudah memberikan persembahan kami. Biarlah kiranya Bapa, apa yang kami berikan ini, Engkau juga yang memberikannya kepada kami ya Tuhan. Ini adalah berkat daripadamu ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, kami mohon ya Bapa, agar kiranya persembahan ini dapat berkenan di hadapan-Mu dan juga dapat digunakan atau dikelola dengan baik ya Tuhan untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan naikkan pujian dari pulau dan benua. Adik-adik, sebelum kita berpisah, kita akan memohon berkat dari Tuhan melalui pujian Sudah Waktunya. Adik-adik, sudah kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, Immanuel. Tuhan Yesus berkati adik-adik. Selamat hari Natal.